Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita hari ini bersama lagi pastinya di Kiat Sehat Awet Muda, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Nina Amelia hari ini hadir seperti biasa bersama sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Sianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Pak Nyoto, kembali lagi. saya mau nanya loh. Apa tuh? Sebetulnya lagi ada demam apa sehingga Pak Nyoto lagi suka banget sama Naruto? Oh gitu. Karena apa ya? Karena Naruto itu fans saya gitu loh. Makanya saya sampai rambutnya harus dimirip-miripin Naruto. Loh tunggu. Naruto itu fansnya Bapak atau Bapak ngefans sama Naruto? Oh, saya ngefans sama Naruto dong. Kirain Naruto fansnya Bapak. Iya. Tapi kalau cerita tentang Naruto itu ceritanya memang bagus sekali ya Pak, karena ada filosofi yang sangat dalam gitu ya. Betul. Keren banget. Makanya Pak Nyoto ini juga sebetulnya seorang yang sangat punya banyak filosofi dalam hidupnya. Betul. Gitu kan. Termasuk Naruto kalau mania. Naruto Ya. mania. Termasuk kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan ya, karena Betul. kesehatan juga gak jauh-jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan filosofi kehidupan Ya, gitu karena kan. ini jalan ninjaku, betul gak sih? Matanya Bakugan Pak kalau Naruto ya. Iya. Oke, by the way, semoga hari ini sehat ya Pak Nyoto ya. Sehat dong, Iya. harus. Cuma Iya. pakai apa? Wig Naruto kalau lihat ya. Tapi kalau gatal-gatal dikit sih boleh aja Iya. gitu ya. Ngomong-ngomong gatal, seringkali kalau misalnya kita tiba-tiba gatal, tiba-tiba demam, tiba-tiba panas badan, itu katanya karena kita suka alergi sesuatu gitu Pak Nyoto ya. Ya, kali ini kita coba bahas tentang alergi ya. Memang alergi itu banyak yang dipandang remeh karena kan memang penyakitnya cuma tidak nyaman aja di tubuh. Setelah tidak nyaman, dia konsumsi obat-obat untuk penekan alergi itu sendiri. Padahal obat-obat yang dikonsumsi jangka panjang penekan alergi itu berbahaya bagi tubuh. Itu berbahaya, menimbulkan penyakit yang berat gitu ya. Oke. Penyakit yang bahaya deh pokoknya. Tapi memang katanya kalau misalnya kita alergi terhadap sesuatu itu kan tes alerginya juga cukup ribet ya Pak ya. Betul. Kalau saya sih alergi sama mayor teddy sih. Begitu ya. Saya alergi sama pinjol. Alergi orang ganteng lah. Ya, alergi ini sebetulnya adalah sebuah respons dari sistem kekebalan tubuh kita terhadap zat yang kadang tidak berbahaya tapi kadang juga Ya. berbahaya gitu ya. Betul, Nanti kita akan bahas banyak mengenai jangan sepelekan alergi. Pastinya untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Jangan lupa juga ya pengen lihat Pak Nyoto kayak apa sih Naruto-nya? Iya, tapi itu subscribe. subscribe dong di Ziman Herbal. Ya, YouTube channel kita Ziman Herbal. Oke, kita bicara mengenai alergi ya Pak. Yap. Alergi itu sendiri kan ada banyak banget ya penyebabnya ya. Betul. Apa aja tuh? Jadi penyebab utamanya itu sebenarnya alergi itu karena kita punya antibodi atau imunitas kita atau kekebalan tubuh kita itu bereaksi berlebihan. Nah kalau kita punya sistem kekebalan tubuh atau imunitas kita bereaksi berlebihan terhadap apa yang ada dalam tubuh kita, itu disebut penyakit autoimun. Oh. Tapi kalau kita punya sistem kekebalan atau imunitas kita itu berlebihan terhadap sesuatu yang dari luar, itu baru disebut alergi. Contoh ada alergi karena kena debu gitu ya, Oke. kena bulu, Makanan. kena rumput, Udara kena dingin. karet, makanan, udara dingin, udara panas, kena angin, macam-macam deh. Tiap orang alerginya Alergi beda-beda. nggak punya duit. Nggak punya duit ya kan, Oke. nggak punya pulsa. Nah itu ada juga yang alergi begitu. Nah itu baru dia muncullah sesuatu reaksi di mana ketidaknyamanan dalam tubuh karena antibodinya bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang dari luar. Ya banyak juga orang yang misalnya makan seafood gitu ya, makan kerang-kerangan, udang, kepitingnya tiba-tiba gatal seluruh tubuhnya bengkak-bengkak. Iya. Kalau bahasa Biduran. itunya biduran lah bahasa terkenalnya kan. Nah itu sebenarnya alergi dari makanan. Dan tiap orang kadang-kadang ada yang makan kacang Alergi. ya Jadi kan? tergantung dari sistem kekebalan Sistem tubuh kekebalan masing-masing tubuhnya orang itu ya. tiap orang berbeda-beda. Begitu dia bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang dari luar, itu disebut alergi.
Kalau berlebihan terhadap sesuatu yang dari dalam tubuh kita itu sendiri namanya autoimun. Autoimun. Nah, tapi kita hari ini kan ngebahas alergi ya, bukan autoimun ya. Oke. Jadi kalau kita tiba-tiba ada gejala gitu kan, bangun pagi-pagi terus suka bersin-bersin, pilek. Nanti kalau udah udaranya hangat, Dia hilang sembuh sendiri. pilek-pileknya. Ada yang Itu kemudian bisa- ada yang kemudian menjustifikasi bahwa lu sinus loh itu kalau pagi bersin-bersin Iya. terus gitu. Padahal itu alergi, ya kan? Belum tentu sinusitis Belum tentu. ya. Ada yang pakai apa namanya celana dalam, pokoknya ada karet-karetnya gitu ya. Bahannya dari gatal-gatal gitu. Kalau udah mengandung karet-karetnya gitu, ada lateksnya gitu, gatal-gatal. Iya. Nah, Oke. jadi nggak bisa pakai baju Spiderman ya dia, langsung gatal-gatal seluruh tubuh. Loh, Spiderman kan sana luar bukan sana dalam. Jadi nggak mungkin alergi dong. Iya. Tapi saya lihat filmnya kayaknya pakainya dari karet semua itu. Oh, itu Superman yang di luar ya. Oh iya, Salah ya. Superman, ya kan. Tapi kalau Spiderman pakai nggak? Kayaknya dia pakai di dalam dan di luar kayaknya. Tapi saya belum cek sih ya. Oke. Terus. Jadi itulah yang menyebabkan kita alergi. Jadi reaksi orang alergi itu berbeda-beda, ya kan? Jadi kalau ada orang yang sudah pilek-pilek, batuk-batuk, kemudian juga ada yang ruam-ruam kulit, gatal-gatal, bahkan nggak hilang 2-3 hari. Nah, bisa jadi itu alergi. Ada juga yang asmanya kumat, itu juga bisa alergi, ya kan? Tapi kalau alerginya kronis, asmanya nggak sembuh-sembuh, itu jadi problem gitu kan? Gatal-gatalnya nggak sembuh-sembuh, itu jadi problem gitu kan? Ruam-ruamnya merah nggak sembuh-sembuh, jadi problem, ya kan? Bahkan ada yang sampai sesak nafas. Menyiksa loh Pak, itu Pak panas Oh jatuhnya iya, itu panas nggak banget. enak banget ya kan. Kemudian juga ada yang apa namanya sakit mual-mual juga bisa karena Iya. alergi kan, macam-macam ya. Iya. Kemudian juga ada yang apa namanya, ada yang macam-macam sih. Oke. Nah, Iya ada deh, yang iya karena deh. gigitan serangga, Iya. karena obat-obatan juga, minum Bisa obat-obat alergi kimia ya? juga ada alergi. Makanya Oke. dokter kan kadang-kadang coba ya, kamu ada alergi dengan bahan kimia ini enggak? Nanti Oke, kalau dikasih obat tenang. itu jadi kawa Iya, itu. tenang. Lanjut nanti ya. Kita lanjutkan nanti saja. Pak Yato udah mulai emosi soalnya. Siap, Oke. siap. Nanti kita lanjut lagi sih Lovers ya. Kita akan kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jangan sepelekan alergi. Itu adalah tema kita hari ini untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Tadi udah dijelasin sama Pak Nyoto bahwa ada dua penyebab dari alergi, yakni dari dalam ataupun dari luar. Kalau dari dalam kemudian reaksi disebut autoimun. Kalau dari luar disebut dengan alergi gitu ya. Ya, jadi masing-masing berbeda. Nah, hari ini kita bahas mengenai yang karena faktor eksternal atau dari luar yang memunculkan reaksi terhadap tubuh kita. Tadi Pak Nyoto kan bilang bisa dari makanan, bisa dari lingkungan ya, dari debu, bulu hewan peliharaan, kacang, gigitan serangga, obat-obatan, bahan karet tadi misalnya ya, keringat, banyak sih ya, tergantung Tapi orangnya. kadang-kala juga orangnya tuh nggak nyadar kalau dia alergi ya Pak ya. Iya. Ya kan? Padahal dia nggak sembuh-sembuh, penyakitnya berlanjut ternyata alergi tertentu. Dia punya imunitas itu bereaksi terlebih pada saat tersebut kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang itu gejalanya bisa yang dari berat, dari yang ringan sampai yang berat juga ada, bersin-bersin, hidung berair, mata memerah, gatal-gatal, ruam-ruam di kulit gitu kan. Tapi yang berbahaya itu kalau dia itu alerginya berlebihan karena tubuhnya makin lama makin reaktif terhadap alergen. Akibatnya sesuatu yang berlebihan lebay gitu ya, imunnya kelihatan lebay gitu ya terhadap sesuatu yang di luar itu, akibatnya yang disebut anafilaksis. Ini yang kita khawatirkan. Tunggu Pak, itu kenapa dia bisa Jadi bereaksi disebut berlebihan? alergi parah. Ya karena dia punya sistem imun nggak stabil, makin hari makin reaktif terhadap sesuatu yang di luar yang disebut alergen tersebut. Begitu semakin reaktif ya kan, akibatnya alerginya makin parah. Akibatnya ya kan artinya dia punya imunitas makin rentan atau makin sensitif gitu ya. Nah inilah yang bisa menyebabkan tubuh kita melepaskan suatu zat di dalam sel kita disebut histamin. Nah histamin ini menyebabkan pembuluh darah kita menjadi melebar, akibatnya darah kita langsung drop gitu kan. Dan kadang-kadang pembuluh darah kita bisa bocor, akibatnya gatal-gatal, bengkak di sekitar wajah dan di tenggorokan, bahkan sampai paru-parunya itu menyempit gitu ya.
Dan ada yang bilang asma berat gitu ya. Ada yang gatal-gatalnya itu berkepanjangan gitu kan. Bahkan sampai hilang kesadaran karena akibat tubuh kita mengeluarkan reaktif terhadap alergen tersebut. Oke. Sampai kesulitan bernapas, kesulitan berbicara, kesulitan menelan kan gitu. Oh. Jadi kalau udah punya gejala alergi yang parah gitu ya, yang disebut anafilaktif tadi, itu sesak napas atau napasnya tersumbat, nyeri dada gitu kan. Kayak dadanya tuh kayak ketindihan batu, sesak gitu ya. Tekanan darahnya udah pasti rendah lah karena kan histamin dikeluarkan. Terus denyut jantungnya itu lemah. Ada juga yang cepat ya, tergantung lah ya. Kemudian pusing sampai pingsan, ada yang linglung. Nah, ini yang disebut gejala shock anafilaksis karena kita kena yang disebut alerginya sudah parah. Oh, Nah. padahal itu timbang alergi doang ya Pak ya? Itu Tunggu, dia. Tapi Pak, itu kenapa ada orang yang dia tahan, nggak kenapa-kenapa, tapi kenapa ada orang yang rentan dengan alergi ini? Itu sebabnya apa? Jadi sebenarnya setiap orang itu punya alergi, tapi biasanya kelihatannya waktu masih kanak-kanak atau kecil ya. Jadi contoh ada anak-anaknya itu waktu masih kecil suka asmanya kumat, tapi pas dewasa hilang, nanti tuanya muncul lagi, biasanya begitu. Oh. Ada waktu anak-anaknya suka biduren gitu ya. Kok hilang pas dewasa, nanti pas sudah kepala 4, kepala 5 biasanya sering muncul lagi. Berarti artinya itu sudah Artinya, carrier ya, dia membawa ya. Itu kan harus kita hindari kalau bisa sampai di usia berapapun kita tidak terganggu dengan masalah alergi ini. Dan nanti kita bahas juga, kan kebanyakan orang kalau udah kena alergi, dia mengkonsumsi obat-obatan Anti alergi. ya, anti alergi. Nah, ternyata anti alergi ini ada bahayanya kalau dikonsumsi jangka panjang. Tapi masalahnya ada orang yang alerginya nggak sembuh-sembuh, dikonsumsi obat-obatan ini jangka panjang akibatnya menimbulkan penyakit lain seperti obat-obatan itu diantaranya kortikosteroid gitu ya. Efek samping dari kortikosteroid itu bisa moon face, mukanya bulat gitu ya. Kemudian bisa jadi obesitas, lama-lama diabetes tipe 2 dan sebagainya. Nanti kita bahas gitu ya tentang bahaya kortikosteroid yang menekan inflamasi akibat dari alergi yang berlebih kan gitu. Jadi artinya jangan pandang remeh loh alergi karena bisa menimbulkan sesak napas sampai susah napas bahkan sampai pingsan. Ya kan? Ya karena asmanya sudah kelewat berat. Alerginya makin parah, dia punya paru-paru itu udah isinya slem semua karena alergi terhadap debu misalnya ya. Jadi paru-parunya itu udah slem sampai dibatukan aja udah susah. Karena tertutup Karena kabut udah itu. banyak sekali alergi karena memang tubuh kita mengeluarkan flem untuk masalah debu sama apa segala macam gatal-gatal itu diproduksi tubuh karena alergi tersebut karena overreaktif dari imunitas kita dari sesuatu yang ada di luar. Jadi kalau kita punya antibodi tidak stabil, tidak sangat reaktif, sangat sensitif, sangat rentan, alergi kita tadinya ringan lama-lama skalanya berat. Nah, ternyata efek dari skala berat itu juga berbahaya bagi tubuh yang saya sebut anafilaksis, ya kan? Oke. Nah, sampai darahnya drop jadi rendah, sesak napas, dadanya nyeri, ataupun napasnya berat gitu kan, sampai pusing, pingsan. Nah, itu kan kalau jantungnya lemah, lama-lama efek buruknya kalau udah tingkat berat bisa ke game over. Ya kan meninggalnya kenapa? Kena alergi parah kan repot juga ya. Nah, jadi jangan sampai kita punya sistem kekebalan tubuh kita nggak stabil, lama-lama makin reaktif dari yang ringan, lama-lama menjadi berat. Oke. Semakin berat sulit kita untuk mengatasinya. Oke, baik. Mungkin nanti ada juga yang kita akan bahas bagaimana caranya untuk kita bisa cek bahwa kita alergi pada hal tertentu ya. Nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Seneng deh kalau dengerin acara ini karena banyak banget ilmu-ilmu daging yang kita bisa dapetin ya dari sekian banyak hal yang mesti kita pahami mengenai dunia kesehatan. Kiat sehat awet muda tanpa obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Yang mau nanya boleh ya di 081511103103 dan kita masih bahas mengenai jangan sepelekan alergi. Anda juga bisa setiap saat nonton YouTube channel kita di Ziman Herbal ya, silahkan subscribe. Banyak pengetahuan mengenai kesehatan yang kita bisa tonton kembali ya kalau Anda subscribe YouTube. Jadi biasanya sih nanti ada notifikasinya. Oke, kita lanjut. Jadi ternyata
Akibatnya fatal ya Pak, kalau Ya. misalnya kita itu nggak memahami dengan baik mengenai bagaimana alergi ini menyerang tubuh kita. Jadi memang ada orang-orang tertentu ya kalau udah kena alerginya itu harusnya jadi parah sampai mungkin sesak napas, dada terasa berat atau denyut jantungnya lemah, bahkan sampai pingsan, bahkan sampai dikasih gelang. Jadi gelang itu sama dokter ataupun sama itu dia kasih tahu ini alergi sama serangga atau makanan atau alergi obat di gelang itu. Karena tujuannya apa? Begitu dia tiba-tiba anfal dan sangat marah, udah tahu dibawa ke rumah sakit langsung dikasih suntik epinefrin biasanya untuk segera penyelamatan secepatnya gitu Iya, ya. Kalau iya. nggak dikasih itu bisa nggak tertolong karena Jadi kayak ada semacam identitas yang ditempelkan di situ ditempelkan ya, biar sampai nggak salah pemberian dikasih di obat. gelang di tangannya. Karena kalau dia kena alergi itu reaksinya ya kan ada orang yang kena reaksi alergi ya paling gatal-gatal aja, ada ya paling batuk pilek-pilek ya kan, atau enggak dia kayak orang batuk-batuk Atau mungkin sembuh-sembuh, buang banyak air ya, reak, buang air, kan. buang air gitu kan. Iya, ya. tapi ada yang sampai parah Parah akibat ya. anafilaksis itu ya harus ditulis di pergelangannya alergi sama obat tertentu, makanan tertentu, atau misalnya makan makanan yang mengandung selai kacang gitu, padahal yang dia alergi sama kacangnya, tapi efeknya tuh ternyata berat sekali, bisa sampai masuk rumah sakit juga ada. Kalau Pak Nyoto pakai gelang ada tulisannya aku sayang kamu. Oh iya dong. Tapi aku lihat bikin alergi juga deh kayaknya Iya. tuh, kalau tanggal tua ya. Betul betul. Oke, terus Saya alergi apa ya? Saya lagi pikir-pikir. Bapak alergi apa sih? Apa ya? Saya lagi pikir apa ya saya alergi? Jangan bilang alergi tanggal tua ya. Ya alergi tanggal tua itu termasuk ya kan. Oke, jadi Nah. gini, kalau misalnya nih Pak, kan kadang kita itu juga nggak paham gitu ya. Betul. Terus kok sakitnya kayak begini banget sih, terus kita dibawa ke dokter. Nah dokter kan biasanya juga memastikan untuk cek alergi gitu Ya. kan. Nah itu kalau nggak salah itu cukup panjang prosesnya ya Pak, karena Iya. harus Karena disuntik. kan ada salah satu tes ya untuk mengetahui kita itu kena alergi apa. Tapi bagi mereka yang memang kalau alerginya itu sangat membuat tubuhnya itu anfal gitu ya, anfalnya berat gitu ya. Jadi memang perlu kita tuh alerginya apa kita tahu. Ya kalau gatal-gatal seumur hidup ya itu yang nggak enak juga kan Pak. Betul. Nah biasanya kan kita kalau udah punya penyakit alergi, contoh teman saya punya alergi nggak sembuh-sembuh, jadi gatal-gatal terus. Akibatnya dia konsumsi obat yang gampang lah beli di warung. Sebenarnya ini dilarang juga ya, beli di warung nggak ada, tapi di apotek. Tapi sekarang banyak di toko obat gitu ya, banyak digampangkan dia beli obat antihistamin kan gitu ya, seperti prednison, dexamethasone apa segala macam. Itu kan meredam inflamasinya, gatal-gatalnya sembuh sesaat, nanti kumat lagi minum obat lagi kan gitu. Oke. Ternyata konsumsi kortikosteroid jangka panjang itu efek sampingnya nggak bagus. Kenapa? Kalau kita konsumsi kortikosteroid jangka panjang itu bawaannya kita adalah lapar, ya kan? Terus susah lapar, bawaannya makan terus dan lupa berhenti. Jadi bawaannya lama-lama jadi obesitas. Dan obat itu kortikosteroid ya, seperti dexamethasone, prednison, prednisolone dan turunannya dan sebagainya itu dikonsumsi jangka panjang karena kan dia biasanya gatal-gatal atau batuk-batuk atau alergi rinitis atau apapun yang nggak sembuh-sembuh, konsumsi itu terus-menerus. Nanti bisa ada pendarahan pada saluran pencernaan, osteoporosis, memicu penyakit jantung, kemudian kalau luka nggak sembuh-sembuh, nah kemudian juga kadar gula darahnya meningkat, bisa jadi diabetes, kemudian juga gampang depresi, ya kan kalau bawaannya nafsu makannya meningkat lama-lama obesitas dan ciri-cirinya adalah mukanya itu moon face atau membulat karena kortikosteroid. Nah obat ini karena disebut obat anti radang, anti peradangan, anti inflamasi, anti nyeri, anti sakit, itu banyak jamu-jamu palsu ya. Kenapa saya sebut palsu? Karena kortikosteroid ini ditumbuk campur sama yang katanya jamu-jamuan lah, herbal-herbal dicampur. Jadi kalau konsumsi nyeri-nyerinya langsung hilang. Padahal kan bohongan. Itu karena efek dari obat pereda nyeri yang disebut kortikosteroid. Yang kalau jangka panjangnya dikonsumsi rutin, itu akibatnya. Nah setelah itu kan ada juga antihistamin ya. Nah kalau antihistamin ini agak ringan lah gejalanya ya. Karena Tapi juga dikonsumsi jangka panjang juga bagus. yang antihistamin itu berarti dia menyempitkan, meredam, ya, menyempitkan pembuluh darah yang tadi melebar itu. Iya, kan biasanya kita mengeluarkan histamin tuh. Akibatnya pembuluh darah kita melebar, tekanan darah kita menurun, ada kebocoran, jadi ruam gitu kan. Nah itu kalau antinya, tubuh kita mencegah agar tubuh kita mengeluarkan histamin, dan antinya itu disebut antihistamin seperti yang disebut obat apa namanya CTM gitu ya.
Yang itu obat zaman dulu sih CTM. Tapi efek sampingnya kan jadi ngantuk bawaannya. Jadi nggak boleh bawa kendaraan Nggak lah boleh kalau konsumsi beraktivitas CTM, ya. nggak boleh beraktivitas Iya, ya kan. iya. Tapi kan nggak enak kalau kita alerginya nggak sembuh-sembuh, cuma kerjanya konsumsi kortikosteroid, konsumsi antihistamin, bawaannya ngantuk terus, kan repot juga. Apalagi jangka panjangnya bisa osteoporosis, bisa obesitas, bisa diabetes, bisa Tadi moon face itu tadi. ya kan, oke. itu nggak jangka panjangnya bukan sesuatu yang bagus, malah kita makin hancur kualitas kesehatan kita. Makanya kita harus cari sesuatu agar kita alerginya jarang kumat. Untuk alerginya jarang kumat, kita harus tahu apa yang penyebab alergi dalam tubuh kita. Kalau rumah kita dengan debu aja bikin kita asma, ya udah rumah kita mesti bersih dari debu kan gitu. Iya, betul. Kalau Pak, kita- kadang-kala juga ada yang alergi itu sampai flek-flek di kulit loh, Pak. Iya. Ya kan? Alergi karet ya jangan pakai karet. Pakai apa ya kalau nggak jadi pakai karet? Pakai Jadi pakaian dalamnya nggak pakai karet, pakai tali rapia kali. Jadi nggak boleh naik perahu ya itu ya. Iya. Nggak boleh kebanjiran. Nggak boleh kebanjiran ya kan. Nah, kita hindari Oke. pencetus alergennya. Jadi kalau kita makan ikan laut jadi gatal-gatal, ya jangan makan ikan laut dong. Tapi ada suatu suplemen makanan kesehatan yang mampu mencerdaskan imunitas kita, mampu mencerdaskan kekebalan tubuh kita agar kekebalan tubuh kita itu stabil dan tidak mudah reaktif sehingga tidak terpicu alergi. Oke, jadi Nanti biar kita bahas biar nggak nanti lebay kali ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti kita lanjut lagi Ziman Lovers ya. Tetap stay di sini karena acara ini akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kadangkala kita itu suka menyepelekan hal-hal yang menurut kita kecil, seperti alergi. Padahal sebetulnya alergi ini juga sangat berbahaya buat kita ya, apalagi nggak sembuh-sembuh, terjadi dalam jangka panjang, sehingga kita mengkonsumsi obat-obatan anti alergi yang itu punya efek samping pada tubuh kita. Ya kadang minum ini aja deh, orang cuma alergi gitu kan. Iya. Besok muncul lagi, minum ini lagi kesannya sih memang mengatasi problem pada saat itu. Jadi kulitnya aja nih, jadi sensasi gatalnya ya kan, sensasi rasa-rasa di atasnya sih kayaknya memang hilang pada saat itu. Tapi kalau alerginya sendiri nggak dibasmi secara tuntas, itu akan muncul lagi gitu ya Pak Nyoto ya. Iya. Oke, nah tadi Bapak katakan kan ada beberapa obat tuh yang nggak boleh dikonsumsi jangka panjang. Nah mungkin banyak diantara Ziman Lovers ini nggak ngerti gitu Pak. Ya, jadi kalau kita punya masalah alergi ya, misalnya yang rinitis, yaitu kan bersin-bersin, pilek-pilek setiap hari, batuk-batuk seperti asma, ataupun kadang-kadang dia juga gatal-gatal yang nggak Kalau lupus sembuh-sembuh. masuk kategori alergi bukan Pak? Kalau lupus itu bukan alergi, itu autoimun, karena dari Oh, dalam kan. autoimun, oke. Kalau kita kan di luar kalau alergi. Iya, oke. Nah kan kita biasa konsumsi obat kortikosteroid yang mereknya bisa prednison, prednisolon, dexamethasone, banyak deh ya. Itu kalau konsumsi jangka pendek nggak apa-apa. Tapi kalau dikonsumsi jangka panjang itulah yang membuat orang itu jadi bawaannya lapar, susah kenyang, akibatnya obesitas kegemukan, kemudian Membawa dia juga penyakit yang lain ya. mengikat natrium dan melepas kalsium jadi osteoporosis, ya kan? Habis osteoporosis, lama-lama diabetes, gula darah kita meningkat, diabetes tipe 2. Kemudian lama-lama kan kalau moon face sudah pasti ya mukanya bulat kayak itu moon face. Bulan. Udah gemuk, mukanya bulat, Kan ada cakep, diabetes, Pak. ada Kayak bulan, osteoporosis, Pak. ya kan? Ambilkan bulan. Nah, ya kan? Kalau orang Jawa sih bilangnya kepu-kepu gitu Kupu-kupu, ya, ya jadi kan? bengkak gitu ya Cupu- mukanya apa ya. sih namanya cupu-cupu. Tapi ini karena penyakit gak bagus lah ya. Oke, oke. Nah itu jangka panjang seperti itu. Lama-lama ya udah rusak sistem metabolismenya. Kalau dia konsumsi antihistamin ya bawaannya paling apa sih? Kalau antihistamin kan pasti bawaannya gampang ngantuk, Ngantuk, lapar, lemes mulut ya, kering suka ya, ya. ya kan? Tapi juga nggak bagus untuk jangka panjangnya antihistamin. Oke, tadi Bapak bilang katanya ada nih Pak suplemen yang bisa mengatasi Jadi, kelebayan dari sistem si kekebalan tubuh. tubuh kita ya. Kita konsumsi yang namanya herbal yang sudah dipercaya ribuan tahun ternyata mampu menyeimbangkan, menstabilkan dan membuat antibodi kita atau imunitas atau kekebalan tubuh kita tidak lebay atau tidak berlebihan reaksinya. Yaitu Ziman. Karena di Ziman ini ada beragam buah-buahan yang disebut superfood. Ada
noni fructus, ya, kemudian ada punica granatum, kemudian ada kulit manggis, mengkudu ya tadi yang sebut mengkudu, kemudian juga ada 5 kulit manggis, ada Central asiatica, ada ginseng, dan itu kan diproses dengan ekstraksi dingin ya, difermented jika diekstraksi dingin, banyak sekali antioksidannya, banyak sekali asam aminonya. Ya, terutama asam aminonya terkenal adalah scopoletin yang fungsinya sangat efektif untuk antiinflamasi, anti peradangan. Kemudian sangat efektif untuk mencegah kita punya antibodi kita reaktif dari scopoletin ini. Jadi kalau konsumsi Ziman rutin bagi mereka yang punya masalah alergi, ini aman karena ini bukan obat, ini makanan. Ya kan, seperti kita konsumsi buah contohnya buah delima. Memakan banyak-banyak juga nggak ada efek samping, nggak ada, itu buah. Beda kalau kita makan obat-obat kimia, ya. Tapi buah-buahan ini kan udah masuk dalam satu botol, sudah diekstraksi dingin. Kita makan mengkudu yang buat dirujak juga nggak berbahaya. Jadi ini buah-buahan itu membuat tubuh kita sel-selnya membaik, antibodi kita menjadi tidak reaktif. Akibatnya kita punya alergi nggak punya muncul. Jadi banyak sekali ya teman saya itu tadinya piara kucing. Nah setelah itu kerjanya asmanya bengek terus pakai tabung gas di rumahnya banyak. Udah buang aja kucingnya, penyebabnya bisa jadi si kucing. Bahkan kalau kucing memang bisa tokso segala ya Pak? Bisa ya, tapi dengan berat hati, dengan air mata bercucuran itu kucing-kucingnya diusir lah ya. Sama juga sayang ya Pak ya? Sayang, tapi benar nggak ada begitu pencetus alerginya kucingnya kan hilang dia ini sembuh. kan. Tapi kan udah kebanyakan obat kortikosteroid, akibatnya bermasalah dengan gula darah, bermasalah dengan apa. Udah sekarang pakailah Ziman. Nah saat dia konsumsi Ziman rutin, dia punya masalah alerginya berkurang, ya kan. Nah kucingnya dipanggil ya 1. Dia bilang jangan banyak-banyak, tetap aja masih punya alergi kan. Jadi tubuh kita itu lebih beradaptasi terhadap alergen kalau kita konsumsi Ziman. Oh gitu. Iya, ada yang alergi sama karet ya. Jadi pakai baju pakaian dalam yang ada karet-karetnya tuh dia gatal-gatal. Nah minum Ziman rutin, alerginya nggak reaktif, akibatnya dia pakai pakaian yang mengandung latex atau karet, dia nggak gatal lagi. Kenapa begitu saktinya Ziman ini Pak? Ya itu karena tubuh kita itu ternyata mampu meregulasi semua sistem ya, termasuk sistem hormonal, sistem kekebalan tubuh, sistem bagaimana mengeluarkan zat-zat tertentu. Karena tubuh kita tuh hanya butuh makanan tertentu, dia mampu menyembuhkan dirinya. Dan Ziman inilah makanan yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan zat-zat enzimatis, kaya dengan asam amino peptida, kaya dengan mineral dan lain sebagainya. Akibatnya tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Jadi bagi mereka yang udah punya masalah alergi, baik alergi tingkat ringan sampai tingkat berat, sampai capek dengan alerginya, bahkan yang masih penyakit eksim itu juga ada ya. Nah konsumsi Zimannya rutin deh, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Nanti berbagi. Ada juga yang asmanya itu sangat parah gitu ya. Kronis. Nah konsumsi Ziman rutin, lama-lama tubuhnya antibodinya normal, tidak menyerang lagi terhadap alergi itu, alergen maaf saya, tidak terlampau reaktif sehingga paru-parunya itu nggak mengeluarkan zat yang menimbulkan efek kita penyempitan bronkus sehingga napasnya jadi susah, mengeluarkan flem itu karena kan dia reaktif sama debu kah, sama rumput kah, sama udara dingin, sama macam-macam deh. Gitu ya ya kan? Itu alergi karena kita punya antibodi udah kacau ya kan. Nah kalau kita konsumsi obat kortikosteroid, malah tubuh kita itu kalau dikonsumsi jangka panjang kita punya kekebalan tubuh itu menurun. Gampang kena virus, gampang kena bakteri, gampang kena jamur. Mendingan kita konsumsi makanan yang memang dikarunia Tuhan ya, namanya buah-buahan yang punya antioksidan itu sangat efektif untuk membuat tubuh kita itu alerginya jarang kambuh. Tubuh kita juga mampu mengatasi berbagai keluhan kesehatan lainnya. Ya, gitu. jadi jangan tunggu ya. Kalau misalnya memang Anda sudah terkena alergi, buru-buru aja. Kalau misalnya belum ya ada preparation ya Pak ya, prepare jadi preventifnya. Kalau belum gitu. jangan berharap kena alergi. Maksudnya bisa minum Ziman biar kita preventif ya, ya biar tidak terkena alergi ya. Kecuali memang kita ngelihat kalender sih Pak, itu sih nggak bisa mau ngapain juga ya. Betul. Kalian kita alergi sama tanggal tua. Tapi nanti sembuh kalau tangannya udah berubah jadi muda.
betul. Ya wis, nanti kita lanjut lagi Ziman Lovers ya, masih ada satu sesi. Ini lagu spesial lagi viral nih, spesial buat Anda nih. Nyanyi Pak. Oke. Cinderella ku tiba, raja. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Siapa sih yang paling paham pada diri dan tubuh kita selain kita sendiri ya? Ya. Jadi pintar-pintarlah untuk mengerti sebetulnya butuh kita atau tubuh kita ini butuh nggak sih, berbahaya nggak sih hal-hal ini buat tubuh kita dan lain sebagainya. Filterisasi itu penting banget karena alergi meskipun kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya didiamkan dalam jangka panjang berbahaya banget. Bahkan bisa menimbulkan penyakit-penyakit tambahan ya yang menyertai. Kalau gitu nih Pak Nyoto nih, namanya juga manusia gitu ya. Iya dong. Misalnya kita tahu tuh, kalau gue makan itu gue alergi loh. Boleh nggak kita minum obat dulu sebelum itu terjadi? Nah itu yang Ya. sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh Kalau ya? bisa kita menghindari semua makanan yang menyebabkan alergi. Tapi kebanyakan nih orang yang udah konsumsi Ziman rutin, begitu kekebalan tubuhnya udah stabil dan gak reaktif lagi, banyak kok saya makan udang nggak gatal ya, kok saya makan ikan ini nggak gatal, kok pakai ini nggak gatal gitu ya. Ya walaupun dia makan juga, tapi jangan kebablasan ya, berlebihan itu kan nggak baik ya kan. Nanti betul. tubuh kita juga jadi ada efek sampingnya karena pada prinsipnya tubuh kita memang rentan ataupun sensitif terhadap alergen tersebut. Jadi memang kalau kita mau nyaman, kita bisa terbebas dari masalah alergi dan masalah keluhan kesehatan lainnya, rajin-rajinlah konsumsi Ziman. Ya kan? Direkomendasikan sehari berapa kali Pak Nyoto? Ya bagi mereka yang sudah punya alerginya parah ya kalau bisa 5 tetes sehari 4 kali. Tapi bagi yang alerginya biasa-biasa aja 5 tetes sehari 3 kali juga boleh. Tapi bagi mereka yang ingin awet muda, segar bugar, terbebas dari berbagai keluhan kesehatan, berbagai keluhan sistem metabolisme, sistem imunitas, sistem apapun dalam tubuh kita, ya kalau bisa jadikanlah itu lifestyle, konsumsi 5 tetes pagi dan 5 tetes sebelum tidur. Setuju sekali. Tapi bener loh, gara-gara nih saya kenal dengan Ziman, tiap hari saya konsumsi Ziman. Lihat deh, saya nggak pernah absen loh siaran ini ya nggak sih Pak Nyoto? Betul, jadi nggak gampang kita sehat capek, terus, nggak gampang sakit ya kan. gitu karena kita rajin mengkonsumsi Ziman. Jadi nggak cuman buat bisa mengatasi tadi alergi, tapi kalau kita konsumsi Ziman secara rutin itu akan bisa sangat membantu sistem metabolisme dalam tubuh kita. Iya, betul Jadi sekali. otomatis juga bisa mengatasi berbagai penyakit yang lainnya gitu. Makanya ya kalau mau cari Ziman, silakan hubungi radio kesayangan Anda ini, atau yang nonton YouTube tuh ada nomor teleponnya ya yang muncul di running text kita, atau juga bisa didapat di marketplace karena udah banyak banget. Pak Nyoto kok kita udah mau selesai Ya sih? sudah mau selesai ini Mbak Nena. Kita Jadi lanjut artinya lagi minggu depan. konklusinya adalah Konklusinya kiat sehat, awet muda tanpa obat bersama Ziman. Oh itu konklusinya ya, kan belum pamitan. Oh iya. Ya wes, terima kasih banyak untuk Anda Ziman Lovers yang selalu siap bersama kami. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Minggu depan kita akan bahas mengenai makanan-makanan yang bikin kita tetap sehat menjelang puasa ya. Saya Nena Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.